Kami dari Halo guys, perkenalkan nama saya Dika Matiswandi, nomor absen 8. Halo guys, perkenalkan nama saya Isnani Hamidah, nomor absen 15. Halo guys, perkenalkan nama saya Mustafa Lifoji, nomor absen 21. Halo guys, perkenalkan nama aku Nabila Pritama Putri Agustin, absen 22. Halo guys, perkenalkan nama saya Naila Kesa Zaira, nomor absen 24. Halo guys, perkenalkan nama saya Sabina Wika Putri Maharani, absen 30. Hai guys. Kalian tahu nggak apa itu pendapatan nasional? Nah, ada yang tahu juga nggak kira-kira apa itu perbedaan pendapatan nasional antara Indonesia dengan Singapura? Nah, sebelum kita masuk ke video penjelasannya, kita akan tanya-tanya dulu nih kepada teman-teman semua. Apakah ada yang tahu? Sebelum kita lanjut ke jawabannya, Yuk, ikutin kita terus. Halo Kak, bisa perkenalan dulu namanya siapa? halo, perkenalkan nama saya Diana Smaradona dari kelas 12 semester. Nah, kami ini perwakilan dari kelompok 3 ini mewawancarai Kakak tentang seputar ekonomi ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa yang Kakak ketahui tentang pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu merupakan pendapatan dari suatu masyarakat di suatu negara yang dalam kurun waktu tertentu. Halo Kak, boleh perkenalkan? Baik, nama saya Naufal dari kelas 4. Bagaimana sih cara mengukur pendapatan nasional di sebuah negara? Dengan menjumlahkan faktor-faktor produksi di suatu rumah tangga atau suatu negara. Halo Kak, apakah boleh wawancara? Boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kak, kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembuat pendapatan nasional suatu negara? Terjadi banyak dari Halo Kak, halo Dek. Dari kenalan, boleh? Perkenalkan nama saya Nadia Susanto Putri dari kelas 12 IPA 7. Perbedaan pendapatan nasional Indonesia dengan Singapura. Yang menjadi perbedaan itu jumlah atau hasil keseluruhan dari pendapatan Indonesia dan Singapura tentu berbeda karena kayak lebih tinggi Singapura untuk pendapatan nasional. Halo Kak. Halo, Bisa perkenalan dulu nih dari kelas mana sama kelas berapanya? perkenalkan saya Dev dari kelas 12 IPA 7. Pertanyaannya adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional? Saya rasa pendapatan nasional di Singapura itu akibat dari bijaknya pemerintah Singapura dalam mengatur keuangannya. Saya rasa seluruh keuangan yang dimiliki Singapura dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk keperluan rakyatnya atau masyarakat Singapura sendiri. Dan juga saya rasa rakyat Singapura memiliki sikap atau sifat yang lebih baik dibandingkan rakyat Indonesia, yaitu lebih taat dalam membayarkan pajaknya atau kewajibannya, sehingga pendapatan masyarakat Singapura dapat lebih baik dibandingkan Indonesia. Halo Kak, boleh saya di sini mau ngasih pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang pendapatan nasional? Menurut saya pendapatan nasional itu pendapatan yang didapatkan kesalahan di dalam negara. Halo, boleh wawancara? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Eva Kita Sindawati dari kelas 5. Apa perbedaan pendapatan nasional Indonesia dengan Singapura? Kalau pendapatan Singapura itu lebih maju SDM-nya daripada sumber daya. Boleh kenalan dulu? Boleh. Sama namanya? Nama saya Aditya Tahtawibowo dari kelas Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional di Singapura? namanya itu lebih ke arah SDM juga itu berjalan lambat. Makasih Kak. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional memiliki arti salah satu mengukur lajunya pembangunan dan perkembangan kesejahteraan di suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, apa perbedaan pendapatan nasional di Indonesia dengan pendapatan nasional di Singapura? Jadi, Indonesia sendiri merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau dan populasi penduduk sebesar 270 juta penduduk.
Sedangkan Singapura merupakan kota negara paling kecil di Asia Tenggara dengan populasi penduduk 5 juta penduduk. Pendekatan pendapatan nasional antara Indonesia dengan Singapura dapat dibandingkan dengan dua faktor utama dan memiliki faktor-faktor yang lainnya. Di antara lain, yang pertama PNB, Produk Nasional Bruto, dan PDB, Produk Domestik Bruto. PNB sendiri merupakan total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara termasuk pendapatan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Perbedaan pendapatan antara PNB Indonesia dan Singapura adalah dari skala ekonominya. Singapura memiliki PNB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia karena ukuran ekonominya yang lebih kecil tetapi lebih maju dan berorientasi pada sektor jasa dan perdagangan internasional. Nah, kalau yang tadi kita sudah membahas tentang PNB, sekarang kita akan membahas tentang PDB. Produk Domestik Bruto. Apa sih itu PDB? Nah, PDB sendiri adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama 1 tahun. PDB Indonesia jauh lebih besar daripada Singapura karena populasi Indonesia yang sangat besar. Namun, PDB per kapita Singapura tetap lebih tinggi, menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang jauh lebih tinggi di Singapura. Pendekatan pendapatan atau income appraisal. Nah, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, keluarga, atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik. Faktor produksinya dalam suatu masyarakat selama 1 tahun, pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, serta laba usaha lainnya. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus B. Y yaitu yearly income atau pendapatan nasional. R, rent atau sewa yaitu balas jasa atau faktor produksi tanah. W, wages atau upah yaitu balasan jasa atau faktor produksi tenaga kerja. I, interest atau bunga yaitu balas jasa atau faktor produksi modal. Sedangkan P, profit atau laba, yaitu balas jasa atau faktor produksi skill. Nah, jadi pendapatan nasional secara keseluruhan yang berada di Indonesia ini jauh lebih besar. Lebih besar lah daripada Singapura. Nah, karena di Indonesia ini memiliki banyak populasi atau lebih besar atau lebih banyak lah daripada negara Singapura. Tetapi di Indonesia ini kalau di jumlah per individunya jauh lebih rendah daripada Singapura. Sedangkan Singapura sendiri jumlah per individunya itu lebih besar, lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, karena di sini Singapura adalah salah satu negara tertinggi, kapita tertinggi di dunia dalam PNB atau pendapat nasional bruto. Saya di sini pembagian materi tentang produk domestik bruto atau bisa disingkat PDB. Nah, di sini saya menjelaskan tentang Indonesia dan Singapura. Indonesia. PDB Indonesia juga lebih besar keseluruhannya karena faktor populasi Indonesia sangat besar dibandingkan Singapura. Dan dengan demikian PDB per kapita Indonesia itu sangat rendah dibandingkan Singapura. Walaupun di Singapura itu memiliki populasi yang sangat kecil, tetapi PDB per kapita di Singapura itu sangatlah tinggi. Nah, faktornya itu di sektor ekonomi seperti perdagangan, keuangan, dan teknologi yang ada di Singapura. Nah, perbedaan dalam struktur ekonomi juga berperan di Singapura. Lebih terfokus pada sektor jasa, keuangan, perdagangan, dan teknologi yang tinggi. Sementara di Indonesia memiliki sektor industri dan pertanian yang lebih besar. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dan taraf hidup juga dapat berbeda secara signifikan antara keduanya. Jadi kesimpulannya,
Singapura memiliki ekonomi yang kuat dan tingkat pendapatan yang tinggi, sementara Indonesia adalah negara yang berkembang dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam sistem ekonomi, sektor ekonomi, dan tingkat pembangunan infrastruktur antara kedua negara tersebut.